Yo, halo guys. Tapi sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang ya cuy. Oke, dan juga komentar kalian sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Dari yang gua lihat kok banyak banget ya gitu yang nonton tapi nggak subscribe gitu loh. Nggak ada salahnya pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis kok. Dan dengan pencet tombol subscribe berarti kalian mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi dan membuat gua semakin semangat untuk update terus ke depannya. Karena dukungan kalian adalah semangat untuk gua terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Mahoka Koko no Retosei volume ke-28 chapter ketiga. Sebelum gua lanjutin, gua mau jelasin ke kalian dulu di chapter kali ini ada yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya gua bercerita itu sesuai cerita dan full audiobooknya, kali ini gua ceritain dengan model pembahasan. Tapi ini bukan rangkuman ataupun cerita yang dipotong-potong. Cuman modelnya aja yang berubah kayak pembahasan. Tanpa gua kurangin atau gua potong-potong alur ceritanya. Gua juga mau nanya ke kalian nih, kalian nyamannya yang mana? Yang pembahasan atau versi audiobooknya kayak di video gua sebelumnya? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Setelah invasi Uni Soviet baru berakhir di Semenanjung Noto yang telah digagalkan oleh sihir kelas strategis, pemerintah akhirnya mengakui bahwa Ichijo Masaki sebagai penyihir kelas strategis yang telah diakui secara nasional. Kementerian Pertahanan melakukan konferensi pers di depan para wartawan tentang penyihir kelas strategis yang baru. Isi dari pertemuan itu mengatakan bahwa Ichijo Masaki adalah seorang penyihir kelas strategis yang menggunakan sihir Ocean Blast dan secara resmi diakui sebagai penyihir kelas strategis dari Jepang. Saat ini total penyihir kelas strategis dari Jepang ada 2 orang, termasuk Masaki. Di saat yang sama, di pangkalan Komatsu, Masaki dan Kichijoji juga melakukan konferensi pers dengan wartawan. Saat konferensi pers itu dimulai, banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak wartawan. Masaki menjawab semuanya dengan lancar, dengan penuh kebanggaan. Sampailah pada saatnya pertanyaan diberikan wartawan kepada Kichijoji tentang siapa yang mengembangkan sihir kelas strategis yang baru ini. Kichijoji menjawab bahwa dia mengembangkan sihir ini sendirian. Tapi akhirnya Kichijoji memilih untuk jujur bahwa dia menerima blueprint dasarnya dari Tatsuya dan dia hanya mengembangkannya saja. Tatsuya yang melihat siaran di TV-nya dan melihat pernyataan dari Kichijoji sedikit merasa tidak nyaman dan Tatsuya sangat tidak mengharapkan jika dia masih diikut sertakan dalam masalah ini. Pernyataan Kichijoji sangat bertentangan dengan apa yang direncanakan oleh Tatsuya. Tatsuya tidak ingin terlalu banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Tatsuya memberikan sihir itu ke Masaki dan Kichijoji adalah untuk melawan invasi Uni Soviet baru yang kebetulan terjadi di wilayah keluarga Ichijo. Dan Tatsuya sudah mengatakan kepada Lina sebelumnya bahwa seseorang memegang satu sihir kelas strategis saja sudah menjadi beban yang sangat berat, apalagi orang itu memegang 2. Tujuan awal Tatsuya adalah membagi beban itu kepada Masaki. Tatsuya merasakan sangat pusing saat dia baru selesai menangani para wartawan karena identitasnya sebagai setengah dari Taurus Silver telah terungkap, dan sekarang terungkap lagi jika dia adalah pencipta dari sihir ini yang dikembangkan oleh Kichijoji. Miyuki yang saat ini sedang duduk di sebelah Tatsuya mencoba menenangkannya. Miyuki bilang mungkin Kichijoji melakukan itu karena dia tidak ingin berhutang budi kepada Tatsuya. Tatsuya dan Miyuki akhirnya selesai menonton dan mematikan TV, lalu lanjut untuk makan dan beristirahat. Di sisi lain, Bezobrazov sangat kesal kepada Tatsuya. Bezobrazov tahu yang membuat sihir Ocean Blast adalah Tatsuya. Dia kesal karena sihirnya sudah dicuri oleh Tatsuya. Sihir Ocean Blast yang diciptakan oleh Tatsuya adalah dengan cara meniru cara kerja chain casting dari sihir Bezobrazov, yaitu sihir tuman bomba. Di saat yang sama juga,
Maya menghubungi Tatsuya dengan panggilan pribadi. Maya mengatakan kepada Tatsuya karena ulahnya kali ini, wartawan telah berkumpul di kantor FLT dan rumah lama keluarga Yosuba di Fuchu. Tatsuya mendengar ini meminta maaf kepada Maya. Tapi Maya malah cukup senang dengan apa yang telah dicapai oleh Tatsuya. Maya mengatakan jika Todo Aoba sangat senang dari kinerja Tatsuya yang berhasil membuat sihir kelas strategis baru. Tatsuya menyadari ternyata telah melakukan sesuatu hal yang Todo Aoba ternyata inginkan. Dengan menjadikan Tatsuya sebagai penangkal militer, Tatsuya sebelumnya telah bersedia untuk bekerja sama dengan Aoba untuk menjadi penangkal militer karena dia butuh sponsor dari Todo Aoba untuk melancarkan proyek escape-nya. Kejadian kali ini dianggap Todo Aoba sebagai bagian dari perjanjian itu. Todo sebenarnya lebih berharap jika Tatsuya sendiri yang mengatasi langsung Uni Soviet baru. Tapi kali ini Todo Aoba cukup puas walaupun Tatsuya bermain di belakang layar. Maya memberitahukan kepada Tatsuya saat ini yang lebih penting adalah keamanan dari Miyuki, kepala keluarga Yosuba selanjutnya. Karena masalah ini, pastilah pihak media akan mengincar Miyuki karena dia adalah tunangan dari Tatsuya. Maya menyarankan kepada Tatsuya untuk memberikan Miyuki pengawal yang baru. Maya menyarankan jika Ayako lah yang akan mengawal Miyuki. Tatsuya tentu saja tidak setuju karena Ayako adalah bagian dari keluarga yang sangat penting dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai tameng. Dan Tatsuya mengusulkan ke Maya untuk membuat Lina sebagai pengawal Miyuki. Alasan Tatsuya memilih Lina adalah karena Lina memiliki sihir parade. Lina mampu membodohi para wartawan dengan sihir parade milik Lina. Tatsuya berpikir kemampuan Lina akan sangat percuma jika tidak dimanfaatkan. Maya berpikir sejenak dari usul Tatsuya tersebut. Karena Maya lebih berpengalaman dari Tatsuya dan Miyuki, Maya pun akhirnya menyetujui untuk menjadikan Lina sebagai pengawal Miyuki. Maya memerintahkan Tatsuya untuk mengajukan Lina sebagai murid kepada kepala sekolah SMA pertama, yaitu Momoyama. Maya sangat mengenal sifat Momoyama. Bahkan jika Yosuba sekalipun menekan Momoyama, Momoyama tidak akan bisa tunduk oleh kekuasaan. Tatsuya juga lalu meminta izin Maya untuk mengizinkan Lina tinggal bersama mereka. Maya pun akhirnya setuju. Panggilan pun akhirnya selesai. Di sisi lain, di pangkalan Stars, komando saat ini telah dipegang oleh Kolonel Paul Walker. Walker sedang dalam kecemasan dan kebingungan. Dia memikirkan terlalu berbahaya Shiba Tatsuya. Walker berpikir untuk segera memusnahkan Shiba Tatsuya yang saat ini menjadi ancaman yang sangat besar. Dan akibat munculnya penyihir kelas strategis baru, ancaman pun semakin bertambah dan memunculkan kegemparan di Stars. Semua rencana yang telah dia buat sebelumnya untuk tujuan memusnahkan Shiba Tatsuya semuanya telah berakhir dengan kegagalan. Komandan Walker memutuskan untuk membunuh Tatsuya secepatnya. Pada sore harinya, Tatsuya melanjutkan pencarian Minami dan Minoru di hutan di mana Minoru dan Minami berada. Tatsuya dengan motornya dan baju Fred Suite-nya, Tatsuya menelusuri setiap tempat di hutan itu. Minoru yang sedang pingsan karena pertarungan terakhirnya dengan Tatsuya akhirnya terbangun dari pingsannya karena dia mendengar alarm yang berbunyi karena Tatsuya telah berhasil mendekati penghalang. Minoru masih sangat kelelahan karena efek dari pertarungan sihirnya dengan Tatsuya saat itu. Dia mencoba bangun, tapi karena pusing, dia sampai menabrak meja dan hampir terjatuh. Minami yang melihat itu sangat khawatir dengan Minoru. Minoru dengan cepat berkonsentrasi dengan sihir Ghost Walker-nya. Dia akhirnya merasa tenang karena sihir Ghost Walker masih berfungsi. Dengan itu dia merasa aman dari Tatsuya. Minoru yakin satu-satunya penyihir yang mampu melewati penghalang hanyalah Tatsuya. Minoru berpikir saat ini semuanya sudah aman dan kembali ke Minami yang tampaknya bingung dan khawatir. Tatsuya saat ini masih belum menemukan petunjuk soal Minoru dan Minami.
Tatsuya menyadari dia terlalu meremehkan sihir dari Zogongjin, yaitu Ghost Walker. Kelompok pendekar pedang juga saat ini sedang dalam tugas pencarian, sama seperti Tatsuya, tapi dengan kelompok yang lebih banyak. Namun kelompok pedang menyimpulkan secara keliru, dan mereka berpikir bahwa Minoru dan Minami tidak ada di hutan. Dengan jumlah yang banyak itu, bahkan mereka tidak mampu menemukan Minoru dan Minami. Di tempatnya Minoru merasa lega karena telah aman dari regu pencarian untuk hari ini. Minoru pergi ke ruangan Zogongjin. Tempat ini awalnya adalah tempat yang digunakan oleh Zogongjin untuk bekerja. Minoru tiba-tiba menemukan sebuah surat yang ditunjukkan untuk Zogongjin. Isinya sangat mengejutkan Minoru. Minoru sadar apa yang direncanakan Aliansi Asia Besar dalam surat itu terhadap Jepang. Tapi saat ini Minoru sudah bukan manusia dan dia sekarang adalah musuh dari negara. Jadi dia tidak peduli lagi apa yang akan terjadi kepada Jepang. Surat itu berisi tentang rencana Chen Xiangshan dan meminta bantuan Zogongjin untuk masukkan pasukan Aliansi Asia Besar secara ilegal ke Jepang. Misi penyusupan pasukan Aliansi Asia Besar itu tujuannya adalah untuk membunuh penyihir kelas strategisnya, yaitu Liu Lili yang telah melarikan diri ke Jepang. Ini akan menyebabkan masalah serius untuk Jepang. Karena Chen Xiangshan tidak mengetahui bahwa Zogongjin telah mati, dia berpikir Zogongjin masih hidup dan mengirimnya pesan itu. Tapi Minoru yakin pasukan pertahanan diri Jepang akan melakukan sesuatu. Minoru akhirnya menemukan ide untuk memanfaatkan Chen Xiangshan untuk mengalihkan perhatian Tatsuya dari Minoru, dan itu memberikan Minoru kesempatan untuk lari dari tempat ini. Akhirnya Minoru membalas surat itu dan menyetujuinya dengan menggunakan tanda tangan dari Zogongjin, berharap Chen Xiangshan dapat mengalihkan perhatian Tatsuya dan pasukan pendekar pedang yang saat ini sedang dalam misi pencarian dirinya. Keesokan harinya, Tatsuya pergi ke kuil Yakumo. Dia meminta Yakumo untuk mengajarinya cara mengatasi sihir dari Ghost Walker. Tentu saja Yakumo menolak, tapi Tatsuya tidak menyerah untuk meminta bantuannya. Tatsuya menjelaskan ke Yakumo alasan dia mempelajari cara mengatasi Ghost Walker karena dia ingin menyelamatkan Minami. Tapi tetap saja, apapun alasan Tatsuya, Yakumo tidak menyetujui untuk mengajari Tatsuya. Pemerintah Jepang saat ini sedang mengalami gangguan masalah keamanan. Terlebih lagi karena desakan untuk menyerahkan penyihir kelas strategis yang lari ke Jepang. Berbagai pihak memanfaatkan kelemahan ini. Sebuah pasukan kecil dari Aliansi Asia Besar berhasil memasuki Jepang secara ilegal yang dipimpin oleh Lu Ganghu. Ada juga pasukan mata-mata Amerika yang berhasil masuk ke Jepang berjumlah 10 orang. Tidak lama dari itu, Kementerian Pertahanan mengirimkan seorang pergi ke Pulau Miyaki untuk melihat sejauh mana kerusakan di Pulau Miyaki akibat invasi pasukan Stars Amerika. Dia adalah Shibata Katsuhige. Dia adalah kepala keluarga Shibata berikutnya, keluarga cabang dari keluarga Yosuba. Karena Pulau Miyaki dimiliki oleh keluarga Yosuba, Katsuhige sangat disambut baik di sana. Awalnya pulau ini diawasi oleh keluarga cabang Yosuba yang lainnya, yaitu keluarga Masiba. Tapi akibat invasi, banyak anggota keluarga Masiba sedang terluka, dan sementara pengawasan diambil alih oleh keluarga Shibata. Lina sudah diberitahu tentang kedatangan Shibata Katsuhige, dan Lina juga sudah bersiap-siap untuk pindah dari Pulau Miyaki ke Tokyo. Karena Lina sekarang menerima tugas untuk menjadi pengawal Miyuki dan akan tinggal bersama Miyuki. Lina sebenarnya belum tahu alasannya kenapa dia dipanggil ke Tokyo, karena dia belum diberitahu akan mendapatkan tugas itu. Hyogo membantu Lina dalam proses pindahannya dan langsung pergi menuju ke markas utama Yosuba di Tokyo. Lina akhirnya pun tiba di sana saat masih pagi. Saat dia sampai di apartemen Tatsuya dan Miyuki, Lina langsung bertanya kenapa dia dipanggil ke sana. Tatsuya memberitahukan bahwa dia sekarang ditugaskan untuk menjadi pengawal Miyuki.
Lina menanyakan alasannya kenapa dia ditunjuk sebagai pengawal Miyuki. Tatsuya memberitahukan alasannya kepada Lina bahwa saat ini wartawan akan mengincar Miyuki dan bahkan banyak juga yang akan menyerang Miyuki demi mendapatkan informasi. Lina awalnya ragu karena dia dikenal sebagai Mayor Anji Sirius, tapi Tatsuya menenangkannya. Tatsuya bilang dia tidak perlu khawatir karena semuanya sudah diatur oleh Yosuba. Pemerintah tahu bahwa Lina ada di bawah perlindungan keluarga Yosuba. Tatsuya meminta Lina untuk kembali bersekolah di SMA pertama untuk memudahkannya mengawasi Miyuki. Lina sedikit agak ragu-ragu untuk kembali bersekolah, tapi Miyuki meyakinkannya. Lina sebenarnya sangat senang, tapi dia sedikit agak malu karena melihat kondisinya yang secara penglihatan Lina sudah bekerja. Tapi Lina akhirnya setuju. Tatsuya langsung mengajak Lina untuk langsung pergi ke SMA pertama untuk mengurus permintaan Lina secara langsung ke SMA pertama. Mereka naik mobil untuk menuju ke SMA pertama. Di dalam mobil itu, Tatsuya melihat Miyuki dan Lina. Dalam pikiran Tatsuya, dia merasa bahwa mereka adalah saudara yang sangat dekat. Tatsuya tahu saat ini sekolah sedang libur, tapi ada beberapa staf yang telah hadir dan Tatsuya telah membuat janji. Tatsuya, Miyuki, dan Lina akhirnya sampai dan melewati gerbang sekolah tanpa adanya masalah. Mereka memasuki gedung sekolah dan berbicara pada petugas bahwa mereka ingin bertemu dengan kepala sekolah dan sudah membuat janji dengannya. Dua orang sudah menunggu. Dia adalah kepala sekolah Momoyama dan wakil direktur Yaosaka. Tatsuya dan yang lainnya masuk dan dipersilahkan duduk oleh Momoyama. Momoyama sebelumnya sudah menerima telepon dari Maya dan menjelaskan keadaannya kepadanya. Tatsuya langsung memulai pembicaraan dengan bertanya kepada Momoyama, apakah Lina yang dikenal sebagai Angelina Kudosalt dibolehkan untuk bersekolah di sini. Momoyama menjawab bahwa dia menerima semua orang yang ingin mencari ilmu di sekolah ini tanpa terkecuali. Lina dengan antusias menjawab bahwa dia ingin bersekolah di sini. Momoyama memberitahu Tatsuya bahwa sebenarnya Menteri Pertahanan mencoba menekan Momoyama untuk tidak menerima Lina sebagai siswa di sekolah ini. Tapi dengan sikap Momoyama yang tidak akan tunduk kepada kekuasaan, tentu saja dia pasti tidak mengikuti kemauan Menteri Pertahanan. Momoyama mengetahui bahwa Lina adalah cucu dari Kudo Ken, adik dari Kudo Retsu. Lina kaget bertanya apakah Momoyama dekat dengan kakeknya. Momoyama akhirnya menceritakan bahwa dia dan kakek Lina sangat dekat. Momoyama menganggapnya sebagai kakaknya dan memiliki pandangan yang sama terhadap pendidikan. Momoyama bercerita kepada Lina bahwa kakak dari kakek Lina adalah Kudo Retsu. Kudo Retsu adalah orang yang melindungi hak-hak penyihir, dan Kudo Ken bekerja sama dengannya untuk mendesak pendidikan yang layak untuk para penyihir. Karena memperjuangkan hak-hak penyihir itu, mereka berdua akhirnya menerima perlakuan yang tidak pantas. Kudo Retsu dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai letnan jenderal, dan Kudo Ken, kakek Lina, diusir dari Jepang dan dikirim ke Amerika. Namun, pengorbanan keduanya tidaklah sia-sia. Akhirnya kebijakan itu diterapkan di 9 sekolah. Itu semua adalah hasil dari kerja keras kakek Lina. Lina yang mendengar sangat kagum, tapi dia tidak tahu fakta itu sebelumnya. Tatsuya memberitahu ke Lina bahwa itu memang dilarang disebarkan ke publik, jadi wajar Lina tidak tahu. Jadi, Momoyama tidak akan mau mengorbankan hak Lina untuk belajar. Momoyama akhirnya menyetujui Lina untuk menjadi siswanya. Lina berterima kasih dan membungkuk kepada Momoyama. Wakil direktur Yaosaka memberitahu Lina bahwa ujian masuk untuk Lina akan dilakukan besok. Lina kaget, tapi dia berusaha tenang dan berkata jika dia akan berusaha. Tatsuya dan yang lainnya akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Miyuki langsung menyeret Lina untuk belajar untuk ujian besok. Sedangkan Tatsuya menuju ke ruangan yang tenang untuk mencari petunjuk tentang Minami.
Tatsuya mendeteksi semua kemungkinan dengan sihir miliknya, tapi Tatsuya masih belum mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Minami. Tapi Tatsuya yakin bahwa Minami belum berubah menjadi parasite. Tatsuya sebelumnya telah belajar tentang sihir parade dari Lina dan mencoba mencarinya dengan menyesuaikan kelemahan dari sihir parade yang telah dipelajarinya dari Lina. Saat Tatsuya mencoba untuk merusak sihir parade Minoru, Tatsuya kaget karena sihir parade Minoru berbeda dengan milik Lina, padahal mereka sama-sama dari keluarga Kudo. Tatsuya meyakini bahwa setelah kepergian Kudoken ke Amerika, keluarga Kudo telah merubah sihir paradenya. Awalnya Tatsuya berpikir kalau dia berhasil mempelajari tentang sihir ini, dia bisa mengatasinya. Akhirnya Tatsuya memutuskan untuk mencari rencana yang lain. Minoru yang mengetahui Tatsuya sudah berhenti untuk berusaha menghancurkan sihir parade Minoru, dia merasa sangat lega. Tapi kemudian dia khawatir kenapa Tatsuya tiba-tiba berhenti untuk menghancurkan parade miliknya. Minoru khawatir Tatsuya menemukan celah kelemahan dari sihirnya. Minoru sudah tahu rencana Tatsuya bahwa dia akan mempelajari sihir parade dari saudara jauhnya, yaitu Lina. Sihir parade telah dikembangkan oleh laboratorium ke-9 milik keluarga Kudo. Sebelum sihir parade disempurnakan oleh Kudoretsu, Kudoken adalah pengguna parade terhebat, bahkan lebih hebat dari Kudoretsu. Kudoretsu mengembangkan parade untuk dapat mengalahkan kemampuan dari adiknya. Minoru yakin Tatsuya tidak akan mampu menghancurkan parade yang sempurna. Minoru sebelumnya sudah memutuskan untuk membantu pasukan aliansi Asia Besar untuk masuk ke Jepang secara ilegal, untuk membuat Tatsuya sibuk dan lari dari tempat ini. Minoru memilih untuk mengkhianati negaranya. Minoru mengetahui bahwa pasukan pertahanan diri nasional sedang dalam upaya pencarian dirinya. Minoru berencana mengelabui mereka dengan membuat mereka memfokuskan diri ke pertahanan nasional untuk membuat mereka sibuk. Minoru mengirimkan pesan anonim kepada komandan regu mereka bahwa pasukan aliansi Asia Besar berhasil menyusup ke Jepang dan akan membunuh penyihir kelas strategis milik mereka, yaitu Liu Lili. Karena pesan anonim itu, komandan mereka memerintahkan pasukan termasuk Chiba Naotsugu dan Watanabe Mari untuk fokus mencegah sabotase dari pasukan aliansi Asia Besar. Naotsugu dan Mari sebenarnya curiga dengan pesan anonim itu. Mereka menyadari bahwa itu hanyalah untuk pengalihan. Tapi mereka dan pasukannya akan berangkat besok. Naotsugu dan Mari tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dari atasannya. Di waktu yang sama, Kazama menghubungi Tatsuya. Kazama memperingatkan Tatsuya atas tindakannya yang mendaftarkan Lina ke sekolah SMA pertama. Kazama mengecam tindakan itu sangat membahayakan pemerintah. Tapi Tatsuya menjawab Kazama dengan nada yang sangat provokasi, bahwa Lina berada di perlindungan keluarga Yusuba, dan pihak militer tidak bisa ikut campur di dalam urusan internal keluarga Yusuba. Kazama mengancam apakah Tatsuya mencoba menciptakan permusuhan antara militer dan keluarga Yusuba. Tatsuya dengan tenang menjawab bahwa Tatsuya tidak menunjukkan rasa permusuhan kepada militer. Panggilan berakhir dengan semakin memburuknya hubungan antara Tatsuya dan militer, dan telah hilangnya rasa kepercayaan Tatsuya kepada militer sejak kejadian penyerangan Bezobrazov ke Izu beberapa waktu yang lalu dan menyebabkan Minami kehilangan kemampuan sihirnya. Yo, halo guys. Oke, akhirnya pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya ya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.